Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dila Afila dari SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Berikut video pembelajaran mendalam saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap belajar? Sudah. Coba dilihat dulu di sekeliling kalian, ada sampah atau tidak? Alhamdulillah, berarti yang piket pagi ini sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, ya. Yuk, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini tidak masuk? Attar kemana hari ini tidak masuk? Sakit. Terus siapa lagi? Halimatus. Sakit juga. Terus jadwa. Ya, semoga kawan-kawan kalian yang sakit diberi kesembuhan agar minggu besok bisa mengikuti pelajaran kembali. Ya. Kalau minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Tentang letak strategis Indonesia. Dilihat dari segi apa? Astronomi, geografi, geologi. Letak Indonesia inilah yang nanti akan berdampak pada sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sumber daya alam. Ibu harapkan tujuan dari pembelajaran ini kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan ada 3 jenis, ada potensinya, jenisnya, dan sifatnya. Lalu nanti ibu harapkan kalian dapat mengaplikasikan manfaat sumber daya alam tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Yuk, kita mengenal dulu sumber daya alam di sekitar kita. Pernah dengar sumber daya alam? Jadi kalau kalian melihat gambar di depan ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Tangan. Ya, air, apa lagi kak? Pohon, macam, flora fauna, sama hasil bumbu. Ya. Apa yang berarti ini tentang apa? Apa yang kalian? Iya, contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sudah punya video, kita saksikan dulu.
diperbaharui atau renewable resources. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Selain sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Contohnya ada bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, bara tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui itu dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Oke, sampai sini dulu ya. Setelah belajar ini, kamu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ya, jadi apa yang didapat dari menyimak video tadi, apa yang dalam pikiran kalian, apa yang terlintas? Bisa membedakan ternyata sumber daya alam itu berbagai macam jenisnya. Apalagi sifatnya, digolongkan berdasarkan sifatnya. Ternyata banyak sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Apa kalian tahu itu kalau termasuk sumber daya alam? Sudah tahu dari dulu, ya. Berarti kalian sudah tahu apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu apa? Segala iya, berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya kalau Predika, apa yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari yang biasa Predika pakai apa? Kalau dari video bulan tadi, air mineral biasanya dipakai untuk apakah? Minum. Alfa apa? Sumber daya alam yang biasa Alfa pakai dalam kehidupan sehari Alfa. Apa? Air. Tiap hari, tiap menit yang kalian pakai itu apa? Udara. Ya kan? Tiap hari, tiap menit, tiap detik kalian menggunakan udara. Ya. Nah, sekarang ada jenis-jenisnya. Ada tadi berdasarkan potensinya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan sifatnya. Tadi udah dijelasin di videonya. Sekarang manfaatnya, apa sih manfaatnya? Contohnya tadi untuk air, kata Predika untuk minum. Habis itu kayu untuk kehidupan sehari-hari, bikin rumah, ya. Itu bahan bangunan. Terus mengapa kita harus menjaga sumber daya alam? Iya, kalau boros kenapa, Min? Habis. Iya, karena ada sumber daya alam yang membutuhkan waktu lama untuk memproduksinya atau menghasilkannya. Contohnya apa? Iya, bahan minyak bumi, gas alam yang dari bahan fosil. Terus bagaimana cara kita menjaganya agar sumber daya alam ini tetap ada? Iya, agar cucu kita nanti bisa
tugas kelompoknya berbarengan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian cari sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Satu kelompok 3 sumber daya alam saja yang kalian cari. Misalnya apa sih yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita? Tanaman, air, boleh, batu, pintar Haidin. Habis itu, ya, cari 3 saja. Jalannya bareng-bareng ke kelompok, ya. Jangan mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Silakan kelompok 1 keluar dulu. Satu lagi apa? Air ya, ambil air. Jangan jiplak-plak dari Batu boleh. Apa? Semut. itu diskusi. Ini 1, 2. Bunda, kami sudah menemukan 3. Apa aja? Air, batu, tanaman. Yang udah silahkan masuk ke kelas kembali. Ya, kalau sudah, kalian sudah dapatkan sumber daya alam di tangan kalian. Kalian sudah mencari di sekitar lingkungan sekolah. Sekarang, Udila punya LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan sumber daya alam yang telah kalian dapatkan. Ya, Ibu bagi sumber LKPD-nya. Nah, kerjakan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di kelompok kalian. Ya, boleh kalian cari dari berbagai sumber jawabannya. Sudah ada yang selesai? Kelompok berapa yang sudah? 2. Tunggu ya, tunggu kawannya yang lain yang belum selesai. Ada kesusahan mencari jawabannya? Tidak. Udah, kalau udah mau ada yang maju, siapa yang siap untuk maju mempresentasikan hasil kerja diskusinya? Dua dulu ya, baru nanti 6. Siap. Silakan kelompok 2. Yang akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aulia, saya Delia, Saya Felika. saya Nanda, saya Lutuna. Langsung saja LKPD materi sumber daya alam kami nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Seperti yang dijelaskan pada video presentasi, pada video yang telah dijelaskan di Bunda, sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat kita dapatkan dari alam dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan nomor 2, klasifikasi
Nah, itu termasuk sumber daya alam berdasarkan jenisnya, karena batu adalah benda mati atau non hayati. Yang kedua ada tanaman. Tanaman ini termasuk dalam sumber daya alam berdasarkan jenisnya, karena tanaman adalah benda hidup atau hayati. Oh, ada yang sama? Kita samakan persepsi. Ada yang sama tumbuh-tumbuhannya juga? Sama. Jawabannya sama dengan Aulia? Apa? Sumber daya berdasarkan jenisnya yang mana? Yang kalau yang batu itu Abiotik. Iya. kalau tumbuhan dia biotik. Dan Betul. kalau air dia biotik. Lanjut Al. Nah, dan terakhir ada air. Itu sumber daya alam yang termasuk dalam jenisnya. Juga karena air adalah benda mati atau non hayati atau abiotik. Ya. Lanjut nomor 3. Jelaskan manfaat sumber daya alam yang kalian temukan. Yang pertama tanaman, yaitu menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Nah, yang kedua air itu dapat kita jadikan minuman atau kehidupan lainnya seperti mencuci baju atau buat menyiram tanaman juga. Batu yaitu dapat dibuat menjadi fondasi bangunan. Nah, yang keempat, apa dampak negatif dari eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan? Sumber daya alam tersebut akan habis dan tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk kehidupan yang berlanjut. Nah, yang terakhir, mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam dan bagaimana cara melestarikannya? Seperti yang telah dijelaskan Bunda, karena sumber daya alam tidak habis. Dengan cara menanam pohon, menghemat air, dan menghemat listrik dengan memanfaatkan cahaya matahari. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Yuk, ada yang mau menambahkan? Oh, tidak cukup. Ada yang ditanyakan? Tidak. Udah nanya, kenapa mengambil sumber daya alam itu? Karena mudah ditemukan di sekitar kita. Iya, karena sumber daya alam ini ada di sekitar kita, mudah kita temukan, ya, yang biasa setiap hari kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, ya. Terima kasih kelompok Oke, 2. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tadi kayaknya Budila lihat ada yang ngambil semut. Ya, kelompok ini boleh maju yuk. Yang ini sama tadi batu sama air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dika Jelasya, saya Seth, saya Arif, saya Edin. Kami di sini akan membacakan hasil LKPD kami yang tentang materi sumber daya alam. Jadi pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Menurut kami, sumber daya alam adalah segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Lalu menurut kami nomor 2, klasifikasikan sumber daya alam yang telah kalian dapat tadi, termasuk Coba tunjukin apa aja. tanah, semut, Semut. ya, Iya, semutnya kan kecil. Iya. Ya. Semut termasuk apa? Jadi sumber daya alam. biotik dan potensinya termasuk dalam semut adalah sumber daya biotik. Lalu tanah. Tanah. Nah, tanah adalah termasuk dalam biotik yang termasuk dalam media ruang. Lalu tanaman
semut termasuk dalam makhluk hidup dan dapat meregenerasi. Ya. Lalu tanah termasuk dalam benda mati dan dapat digunakan melakukan aktivitas manusia. Lalu tanaman termasuk dalam makhluk hidup dan dapat meregenerasi. Lalu nomor 3, jelaskan manfaat sumber daya alam yang kalian temukan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Semut berguna untuk mengontrol hama seperti rayap tanah. Lalu tanah berguna untuk tempat tinggal makhluk hidup dan juga aktivitas manusia. Tanaman berguna untuk fondasi ekosistem dan untuk oksigen bagi makhluk hidup. Nomor 4, apa dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan? Menurut kami, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat mempercepat sumber daya alam yang cepat habis dan bisa menjadi kerusakan bagi ekosistem dan juga bumi. Nomor 5, mengapa kita harus memastikan melestarikan sumber daya alam dan bagaimana cara melestarikannya? Menurut kami, agar SDA tetap ada untuk umat manusia dan bermanfaat bagi kehidupan. Caranya yaitu dengan menghemat sumber daya alam seperti mematikan listrik ketika di siang hari, hemat air, dan juga menggunakan energi alternatif seperti kendaraan listrik, Bun. Oke, sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanya ataupun menambahkan pendapat, diperbolehkan. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan namanya hal itu. Ada yang mau ditanyakan? Tanya. Coba lagi. Ada. Ya, mulai Ika. Absen berapa saya? 3. Iya. Saya ingin bertanya, apa sampai semut? Ya, apa sampai semut itu satu. Susah. Menurut saya, pas sampai semut, apakah susah atau gampang mencarinya? Ya, dalam tadi pas mencari di lingkungan sekolah, dari semutnya susah apa nggak, sumber daya alamnya mudah atau tidak ditemui? Ya, menurut kami jawabannya cukup mudah karena semut itu banyak, jadi itu kita bisa mengambil. Tapi kita juga mengambil juga ini ada satu, yaitu untuk melestarikan semut agar tidak punah. Ya. Oke, terima kasih. Tidak Kak. merusak ekosistem ya Kak. Iya. Walaupun kita dalam belajar, tapi kita hanya membutuhkan sampel sumber daya alam, jadi tidak merusak ekosistem semut tersebut. Ya. Ada yang lain? Pak. Ya. Pak. Absen 31 ya Pak. Terus. Dari tumbuhan yang kalian ambil, kira-kira apa fungsinya tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari yang bisa penting untuk dalam makan atau mungkin dari faktor lain? Terima kasih. Ya. Manfaat tumbuhan kelompok kalian ambil itu untuk apa? Biasanya sumber daya alam tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk apa? Ya. Dijawab pertanyaan dari Sipa. Pertumbuhan manfaat utamanya bagi kita kehidupan kita yaitu untuk membersihkan karbon dioksida dan mengganti jadi oksigen. Iya. Dan juga untuk memperkokoh tanah agar ini tidak kotor ya. Iya, agar tidak terjadi loh. Dan juga ini untuk tempat ekosistem seperti semut. Semut kan dia tinggal di bawah tanah yang ada tumbuhan yang akar tumbuhan. Nah, oke, sekian dari saya Sipa. Terima kasih. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen. Terus dengan akar-akar tumbuhan tadi, kata Dika tadi dia mencegah terjadinya tanah longsor, dia bisa memperkuat tanah. Ya. Selain itu apalagi kalau tumbuhan bisa nggak buat sumber makanan manusia? Bisa. Menghasilkan sumber makanan kan? Ya, udah tambahin kita juga bisa menghasilkan sumber makanan tumbuhannya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ya, silakan jika ditutup dan kawan-kawan. Oke, ini sekian dari kelompok 4. Mama, jika ada kata salah atau perbuatan yang tidak mengenakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Siapakah yang